Kabinet Juanda merupakan kabinet ketujuh dan terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang memulai masa kerjanya pada September 1957 dan berakhir pada Juli 1959. Kabinet Juanda tercatat sebagai kabinet yang paling lama menjabat, yaitu 14 bulan. Seiring berganti-ganti kabinet, membuat demokrasi liberal tidak berlangsung lama, yaitu dari tahun 1950 hingga 1959. Dengan kata lain, Kabinet Juanda lah yang menjadi kabinet terakhir di masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda dikenal sebagai kabinet Jaken, yaitu kabinet yang diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal, ada 3 kabinet yang dikenal dengan kabinet Jaken, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Juanda. Juanda dikenal sebagai seorang administrator yang sangat ideal apabila ditempatkan sebagai Perdana Menteri. Pembentukan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1957. Kabinet ini demisioner sejak tanggal 6 Juli 1959 berdasarkan keputusan Presiden nomor 151 tahun 1959. Program kerja Kabinet Juanda. Setelah jatuhnya Kabinet Ahli Sastrio Amijoyo II, Juanda ditunjukkan sebagai Perdana Menteri dan menjalankan program kerjanya. Berjalannya Kabinet Juanda tidak mudah karena berada di tengah pergolakan Irian Barat hingga masalah ekonomi yang sangat buruk. Berikut ini adalah program kerja Kabinet Juanda. 1. Membentukkan Dewan Nasional. 2. Meminimalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya. 5. Mempercepatkan proses pembangunan. Keberhasilan Kabinet Juanda. Salah satu keberhasilan yang diraih Kabinet Juanda adalah disepakatinya Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi tentang aturan batas perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai mengancam keamanan dalam negeri. Sebelum disepakati Deklarasi Juanda, batas teritorial Indonesia yang semula 3 mil menyebabkan adanya laut bebas yang memisahkan antar pulau. Dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan antar pulau adalah wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah laut dan daratan NKRI menjadi satu. Selain Deklarasi Juanda, terdapat beberapa keberhasilan dalam program kerja lain, seperti pembentukan Dewan Nasional dengan tujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. Dewan Nasional ini yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam demokrasi terpimpin, mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk mencegah penggolongan di daerah termasuk Irian Barat. Kejatuhan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda secara resmi berakhir setelah keluarnya Dekret 5 Juli 1959 yang sekaligus mengawali masa demokrasi terpimpin. Terdapat beberapa penyebab keruntuhan demokrasi Juanda, di antaranya banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik di dalam pemerintahan. Banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam berjalannya pemerintahan, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, krisis ekonomi dan keuangan.